Dan sesudah itu, benar-benar dalang mantingan mulai menyerang Mahesa Jenar. Langkahnya tetap ringan. Ia membuka serangannya dengan kaki, sedangkan kedua tangannya bersilang melindungi dada. Melihat serangan ini, Mahesa Jenar terkejut. Ia kenal gerakan pembukaan ini. Ketika orang itu dipanggil namanya, sama sekali ia tidak menduga bahwa orang itu pulalah yang berdiri di hadapannya, bahkan sedang mengadu tenaga dengan dirinya. Ia adalah dalang mantingan dari Wonokerto, murid Ki Ageng Supit. Ia sering mendengar nama itu. Bahkan pernah tersebar kabar di Demak bahwa dalang mantingan seorang diri dapat menangkap 3 saudara perampok dari Jarakah di kaki Gunung Merapi yang dikenal dengan satu nama Samber Nyawa. Gerak pembukaan ini jelas berasal dari Ki Ageng Supit, yang meskipun belum setaraf dengan gurunya, tetapi Ki Ageng Supit juga mempunyai nama yang dikagumi. Tetapi Mahesa Jenar tidak sempat berpikir banyak, sebab dia segera sibuk melayani lawannya yang bergerak menyambar-nyambar dengan gerakan-gerakan yang cukup tangguh. Akhirnya Mahesa Jenar tidak dapat hanya bersikap mengelak dan menghindar. Ia tidak bisa hanya bersikap mempertahankan diri saja. Untuk mengurangi kebebasan gerak lawannya, ia harus ganti menyerang. Serangan Ki Dalang Mantingan semakin lama semakin menjadi hebat pula. Tangannya bergerak-gerak dengan cepat dibarengi gerak kakinya yang ringan cekatan. Sekali tangan mantingan itu sudah berubah menyambar kening. Tetapi Mahesa Jenar adalah bekas prajurit pengawal raja. Dan ia adalah murid Pangeran Handayaningrat yang juga disebut Ki Ageng Pengging Sepuh. Untuk melawan mantingan, sengaja Mahesa Jenar mempergunakan tanda-tanda khusus dari perguruannya. Sebab jelas bahwa perguruannya mempunyai beberapa persamaan dengan gerak-gerak yang dilakukan oleh mantingan. Segera mantingan pun dapat pula mengenal tata berkelahi Mahesa Jenar yang juga seperti ilmunya sendiri. Mempunyai sumber yang sama, yaitu peninggalan almarhum Bra Tanjung yang diwarisi oleh Raden Alit, yang sedikit bercampur dengan gerak-gerak penyerangan yang mantap dari Lembu Amisani. Tetapi yang ia tidak tahu dari manakah Mahesa Jenar mempelajari tata berkelahi itu, yang memiliki banyak perubahan dan penyempurnaan-penyempurnaan dengan gabungan-gabungan yang tepat dan berbahaya. Itulah sebabnya mantingan harus berhati-hati benar dan memeras segala kepandaiannya untuk memenangkan pertandingan ini. Ketika mantingan berhasrat untuk cepat-cepat mengakhiri pertandingan ini, ia memusatkan segala tenaga dan pikiran untuk kemudian sebagai angin ribut melanda lawannya. Hebat, pikir Mahesa Jenar ketika ia menerima serangan bertubi-tubi mantingan. Memang perguruan Wonokerto memiliki keistimewaan yang tak dapat diabaikan. Kemudian terpaksa ia membuat beberapa langkah surut. Tetapi Ki Dalang Mantingan tidak menyia-nyiakan tiap kesempatan. Cepat ia maju dengan melencarkan gempuran-gempuran hebat. Rupa-rupanya Ki Dalang Mantingan menjadi agak gusar ketika serangan-serangannya tidak segera dapat mengenai lawannya. Bahkan lawannya itu dapat pula mendesaknya. Karena itu, gerakan-gerakan serta serangan-serangannya menjadi bersungguh-sungguh. Ia tidak mau mengorbankan namanya seperti Gagak Ijo dan Bau Rekso. Demang Pananggalan menjadi semakin cemas dan bingung. Ia tidak menghendaki orang asing yang belum diketahuinya benar-benar asal-usulnya itu mendapat cedera. Sebab tidak mungkin ia berdiri sendiri.
apalagi kalau benar-benar ia orang istana Demak. Tetapi di samping itu, ia sayang kepada adiknya, dan ia sama sekali tidak rela kalau adiknya mengalami hal-hal yang tidak diharapkan, baik tubuhnya maupun namanya. Sementara itu pertarungan menjadi semakin sengit, serangan-serangan Mantingan semakin dahsyat, dan ia sudah hampir kehilangan pengamatan diri sehingga geraknya tak terkekang lagi. Ketika serangannya yang dilancarkan dengan kedua tangannya sekaligus mengarah ke sasaran yang berbeda dapat dihindari oleh Mahesa Jenar. Cepat ia mengubah serangan itu dengan serangan berikutnya dengan kaki yang mengarah ke perut Mahesa Jenar. Melihat perubahan itu, Mahesa Jenar terpaksa meloncat mundur. Tetapi Mantingan rupa-rupanya sudah bertekad untuk memenangkan pertempuran itu dengan segera. Maka dengan demikian, Mahesa Jenar meloncat mundur. Disusulnya pula dengan kaki yang lain setelah ia memutarkan tubuhnya setengah lingkaran ke atas kaki yang pertama. Rupa-rupanya Mahesa Jenar sama sekali tidak menduga bahwa serangan Mantingan itu sedemikian bertubi-tubi datangnya, sehingga terasalah tumit Mantingan mengenai pinggangnya. Gempuran ini demikian hebat, sehingga tubuh Mahesa Jenar bergetar dan hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Meskipun tubuh Mahesa Jenar sudah cukup terlatih serta mempunyai daya tahan yang kuat, namun terasa juga bahwa tumit yang mengenai pinggangnya itu menimbulkan rasa sakit. Kena tendangan ini, hati Mahesa Jenar menjadi agak panas juga. Karena itu, ia berketetapan hati untuk melayani Ki Demang Mantingan dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Maka segera geraknya berubah menjadi semakin cepat dan keras. Ia membalas setiap serangan dengan serangan pula, dan ia sama sekali tidak mau tubuhnya disakiti oleh lawannya lagi. Ki Dalang Mantingan terkejut melihat perubahan tendangan lawannya. Maka segera ia sadar bahwa orang yang dilawannya itu berilmu tinggi. Tetapi segala sesuatunya telah terlanjur. Serangan-serangan Mahesa Jenar berikutnya datang bertubi-tubi seperti ombak yang bergulung-gulung menghantam pantai. Bagaimanapun kukuhnya batu-batu karang tebing, namun akhirnya segumpal demi segumpal berguguran jatuh juga ke laut. Dalam Mantingan mengeluh di dalam hati. Sebagai seorang yang telah banyak mempunyai pengalaman, ia merasa bahwa lawannya memiliki kepandaian yang lebih tinggi. Dan yang kemudian terjadi adalah Ki Dalang Mantingan mulai terdesak. Bagaimanapun ia berusaha, kini ia terpaksa untuk bertahan saja. Ia sama sekali tidak berkesempatan untuk menyerang. Bahkan beberapa kali ia telah dapat dikenai oleh lawannya, meskipun tidak di tempat-tempat yang berbahaya. Tubuh Mantingan terasa nyeri sekali. Meskipun demikian, ia bukanlah Mantingan kalau sampai ia menyerah. Demang Pananggalan semakin kebingungan. Ia segera melihat kesulitan adiknya. Bagaimanapun, ia mempunyai perasaan tidak rela melihat hal yang demikian itu berlangsung. Mantingan yang dibangga-banggakan seluruh penduduk Kademangan sekarang akan dikalahkan oleh orang asing di hadapan penduduknya sendiri. Karena itu, hampir di luar sadarnya, ia meloncat maju. Meskipun umurnya sudah lanjut dan tidak sekuat Mantingan, namun karena pengalamannya, maka Demang tua ini nampaknya berbahaya juga. Langsung ia menyerang Mahesa Jenar
dengan gerakan-gerakan yang tak terduga-duga untuk mengurangi tekanannya pada Mantingan. Maka segera Mahesa Jenar menjadi sibuk berpikir, apakah maksud yang sebenarnya dari Demang tua ini? Penduduk yang mengitari pertarungan itu dengan asiknya menyaksikan gerak masing-masing dengan keheran-heranan, sebagai suatu hal yang belum pernah dilihat sebelumnya. Mendadak mereka terkejut sekali melihat Demang terjun langsung ke arena. Mereka serentak merasa bangun dari sebuah mimpi yang dahsyat. Dalam hal yang demikian, bagaimanapun hebatnya lawan, mereka merasa wajib membela pemimpin mereka meskipun harus menyerahkan nyawanya. Serentak mereka menggenggam senjata masing-masing makin erat. Sedangkan beberapa orang yang berdiri di baris belakang sudah mulai bergerak. Mahesa Jenar segera melihat kesulitan yang bakal datang. Karena itu ia semakin waspada. Ia mulai menghimpun kekuatan-kekuatannya untuk membuat gempuran-gempuran terakhir. Meskipun hal itu dilakukan dengan hati-hati, ia sama sekali tidak menduga bahwa ia harus terlibat dalam masalah yang sama sekali tak diketahui sebab-sebabnya. Tetapi bagaimanapun, ia tidak mau dijadikan bulan-bulanan dari peristiwa yang tidak diketahui ujung pangkalnya itu. Tiba-tiba ketika keadaan sudah sedemikian memuncaknya, halaman itu digetarkan oleh suara teriakan yang nyaring. Adi Panenggalan dan Adi Mantingan, apa yang terjadi? Teriakan yang dilontarkan sepenuh tenaga itu bergetar memenuhi halaman Kademangan, sehingga semua terkejut karenanya. Dan pertarungan itu pun segera berhenti. Ternyata yang berteriak itu adalah Ki Asem Gede yang datang untuk mengobati Baurekso dan Gagak Ijo. Apa yang terjadi? Ulangnya. Perlahan-lahan matanya memandang sekeliling ke wajah-wajah yang berdiri di sekitar halaman itu. Kemudian dipandanginya wajah Mantingan dan Demang Panenggalan dengan matanya yang bening, sehingga membawa pengaruh yang sejuk. Alangkah damainya hati seorang yang mempunyai wajah dan mata yang begitu lunak. Umurnya sudah lanjut, dan hampir seluruh rambutnya sudah putih. Ki Asem Gede berjalan perlahan mendekati Mahesa Jenar, lalu membungkuk dengan hormatnya. "Anak Mas, apa yang terjadi?" tanyanya, dan kemudian ia menoleh kepada Demang Panenggalan dan Ki Dalang Mantingan. "Apa yang terjadi?" ulangnya kembali. Demang Panenggalan merasa sulit untuk memberi jawaban. Memang ia sendiri bertanya kepada dirinya, kenapa ini sampai terjadi? Ketika Panenggalan tidak segera menjawab, Ki Asem Gede kembali memandang kepada Mahesa Jenar. Matanya hampir tidak berkedip, seakan-akan ia masih belum yakin kepada penglihatannya. Ketika ia memasuki halaman itu dan ia melihat pertarungan yang sengit, hatinya tersiram. Ia pernah melihat orang yang bertempur melawan Demang Panenggalan kakak beradik. Ia merasa pernah ketemu dengan orang itu di Demak. Ketika ia bersama-sama dengan kakaknya, yang juga seorang ahli obat-obatan, memenuhi panggilan Panji Danapati untuk mengobati anaknya yang sakit. "Anak Mas, bolehkah aku ini, orang tua yang tidak berharga, menanyakan sesuatu kepada anak Mas?" katanya kemudian.
Melihat wajah orang tua itu, hati Mahisa Jenar menjadi lunak seketika. Bahkan ia agak malu kepada diri sendiri yang masih sedemikian mudahnya terbakar oleh nafsu. "Silakan Bapak. Apakah kiranya yang ingin Bapak ketahui?" jawab Mahisa Jenar. "Maafkan orang tua ini," kata orang tua itu selanjutnya sambil menatap Mahisa Jenar dengan penuh perhatian. "Maafkan aku kalau aku berani mengatakan bahwa aku pernah bertemu dengan anak Mas di Demak." Mendengar pertanyaan ini, Mahisa Jenar mengerutkan keningnya. Ia mulai mengingat-ingat apakah ia benar-benar pernah bertemu dengan orang itu. "Aku pernah datang ke Demak," sambung Ki Asem Gede, "bersama-sama dengan kakakku untuk mencoba menyembuhkan sakit putra Panji Danapati, salah seorang perwira dari prajurit pengawal raja." Mendengar kata-kata Ki Asem Gede, tiba-tiba Mahisa Jenar jadi teringat pertemuannya dengan orang tua itu. Pada saat itu ia sedang berkunjung ke rumah kawan sepasukan yang pada saat yang bersamaan sedang memanggil dua orang tua untuk mengobati anaknya yang sedang sakit. Dan ia jadi teringat bahwa salah seorang dari kedua orang tua itu adalah yang sekarang berdiri di hadapannya. Di sana aku bertemu pula dengan seorang perwira lain, kawan Panji Danapati itu. "Kenalkah anak Mas dengan Panji Danapati?" Mahisa Jenar agak ragu, tetapi perlahan-lahan ia mengangguk juga. "Nah, kalau begitu aku tidak salah lagi. Anak Mas lah yang aku jumpai di dalam Danapaten. Benarkah?" Mahisa Jenar masih saja ragu-ragu. Sebenarnya ia ingin melupakan saja apa yang pernah terjadi. Meskipun sebenarnya ia masih ingin mengabdikan diri kepada negerinya. Tetapi dengan terbunuhnya Ki Kebo Kenongo, saudara seperguruannya, lebih baik ia menyingkirkan diri dan mencari cara pengabdian yang lain. Juga penegasan tentang dirinya yang akan mempermudah setiap usaha untuk menangkapnya. Apalagi apabila ia dianggap berbahaya seperti Ki Kebo Kenongo. Ia tidak ingin kalau sampai terjadi bentrokan dengan orang-orang yang sedang menjalankan kewajibannya. Maka lebih baik baginya untuk menjauhkan diri dari setiap kemungkinan itu. Tetapi sekarang ia tidak dapat mengingkari pertanyaan orang tua itu. Karena itu kembali Mahisa Jenar mengangguk lemah. Oleh anggukan itu, tiba-tiba Ki Asem Gede membungkuk lebih hormat lagi. Dan dengan suaranya yang lembut ia berkata, "Kalau begitu, anak Mas ini adalah Tuanku Ronggotoh Joyo." Perkataan Ki Asem Gede itu seperti petir yang datang menyambar telinga Ki Dalang Mantingan serta Demang Pananggalan. Ia pernah mendengar nama itu. Bahkan nama itu terlalu besar untuk disebut-sebut sebagai seorang pahlawan yang sudah mengamankan Demak dari gangguan-gangguan kejahatan. Mahisa Jenar sendiri agak terkejut juga mendengar nama itu disebutkan. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada mengiyakan. Sebab Ki Asem Gede itu pasti pernah mendengarnya dari Panji Danapati, bahwa ia sebagai seorang perwira pengawal raja, di samping namanya sendiri mendapat gelar Ronggotoh Joyo. Demang Pananggalan dan Ki Ageng Mantingan masih berdiri termangu-mangu. Mereka masih belum yakin benar akan kata-kata Ki Asem Gede sampai Ki Asem Gede menyapanya. Adi Pananggalan dan Adi Mantingan, belumkah Adi berdua mendengar nama itu?
mereka berdua tersadar oleh sapa itu. Dengan hati-hati, Demang Pananggalan mencoba bertanya. Ki Asem Gede, aku memang pernah mendengar gelar itu serta kebesarannya. Tetapi aku belum pernah mengenal wajahnya. Karena aku adalah orang yang picik dan sama sekali tak berarti. Tapi perkenankanlah aku bertanya bahwa beliau tadi berkenan menyebut gelarnya dengan nama Mahesa Jenar. Ki Asem Gede tertawa lirih. Benar adik berdua, Mahesa Jenar adalah namanya, sedangkan gelarnya sebagai seorang prajurit adalah Ronggo Tohjoyo. Hati Demang Pananggalan dan Dalam Mantingan berdegup keras. Tetapi pandangan mata mereka masih mengandung 1000 macam pertanyaan. Sehingga akhirnya Mahesa Jenar sendiri mengambil keputusan untuk mengatakan keadaan yang sebenarnya sebagai suatu hal yang tak mungkin lagi diingkari. Bapak Demang dan Kakang Mantingan, memang sebenarnya lah aku yang bernama Mahesa Jenar dan telah menerima anugerah nama sebagai seorang prajurit, yaitu Ronggo Tohjoyo. Mendengar penjelasan itu, detak jantung Demang Pananggalan dan Dalang Mantingan serasa akan berhenti. Mereka sama sekali tidak mengira bahwa mereka telah berhadap-hadapan dengan seorang yang sakti. Untunglah bahwa segala sesuatunya belum terlanjur. Kalau sampai terjadi, Ronggo Tohjoyo mengeluarkan segala kesaktiannya, maka sulitlah bagi mereka semua untuk dapat keluar dari halaman itu dengan masih bernafas. Seperti digerakkan oleh suatu tenaga penggerak, Dalang Mantingan dan Demang Pananggalan cepat-cepat melangkah maju ke hadapan Mahesa Jenar dan bersama-sama membungkuk hormat dengan agak terputus-putus karena berbagai perasaan yang berdesakan di dada. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Temukan jawabannya di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya.